kemarin itu kan ada proses dendritik ya. Dendritik itu kan dia yang nanti jadi APC ya Bu ya. Jadi Ya, yang presentasikan antigen ke ini ke si sel T ya. limfosit T, ya. Jadi misalnya kalau kitanya tuh kan misalnya kalau nggak salah kemarin Bu nerain kan misalnya dia di kulit kan, terus dia terpapar antigen dari luar, terus berarti dia membawanya ke sel T-nya gimana ya Bu? Saya kemarin agak bingung, cuman mau nanya anak saya kemarin agak ribut jadi susah. Nah, untuk pengenalan dari APC atau dendritic cell ke limfosit itu seperti apa? Nah, hari ini kita mau bahas itu. Kan Baik lanjutannya Bu. ini. Oh ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, nanti kita bahas MHC, ada MHC1, MHC2 gitu. Jadi Oh, pengenalannya itu melalui proses yang kompleks juga. Nanti kita akan bahas bersama. oh ya, terus yang ini Bu, yang kemarin yang limfosit kan, limfosit itu kan di bone marrow kan diproduksinya. Nah, Mm-mm. terus kalau pas di bone marrow dia kan berarti dia masih immature kan, Bu. Dia nanti mature-nya kalau ketemu sama si antigen. Berarti yang keluar itu. Jadi kalau yang beredar itu sebenarnya adalah limfosit yang immature. Gitu ya, Bu. Uh, Gini, kalau untuk yang limfosit itu ketika dia di bone marrow dan di timus itu dia sudah mature. Nah, ketika ketemu antigen dia teraktivasi begitu. Jadi bukan ketemu antigen terus baru dia mature, bukan. Jadi di bone marrow dan di timus dia itu sudah mengalami maturasi itu. Oh, jadi sebenarnya dia udah mature terus tiba-tiba cuma untuk aktivasinya harus ketemu dengan Antigen. antigen. Kalau Ya, misalnya dia udah kalau yang beredar itu dia tidak ketemu antigen, berarti dia mati aja begitu ya Bu ya? ya, dia akan diapoptosis sehingga mati terus nanti akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Oh, Seperti itu. Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hmm.
Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, serta short course in view. Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas ya? Sudah, Bu. Baik, saya share screen dulu. Untuk hari ini materinya tentang penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit. Ini lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar sistem imun, kemudian sistem imun alami. Nah, ini lanjutannya penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit. Respon-respon imun adaptif itu diawali ketika reseptor antigen pada sel limfosit mengenali antigen. Untuk reseptor pada limfosit B dan T itu dia berbeda. Untuk yang reseptor antigen limfosit B atau antibodi yang terikat pada membran itu dia dapat mengenali berbagai macam makromolekul serta bahan kimia kecil dalam bentuk yang terlarut atau terakit di permukaan sel. Nah, untuk makromolekul yang termasuk di dalam pengenalan di limfosit B ini itu seperti protein, polisakarida, lipid, asam nukleat. Kalau yang di reseptor antigen limfosit T itu dia hanya dapat mengenali fragmen peptida antigen protein. Jadi dia hanya bisa mengenali dari protein saja, dan itu pun dalam bentuk fragmen peptida, bukan protein secara utuh. Kemudian untuk pengenalan ini juga tidak bisa dilakukan secara langsung. Kalau limfosit B itu kan ketika dia ketemu sama antigen, dia langsung bisa berkenalan. Kalau yang limfosit T, dia tidak bisa berkenalan langsung. Jadi dia butuh mak comblang. Nah, mak comblangnya itu apa? Mak comblangnya itu yang disebut antigen presenting cell atau APC itu. Nah, kalau yang mudah dipelajari atau yang sering dibahas itu APC itu adalah sel dendritik. Kemudian ini sedikitnya jumlah limfosit naif. Nah, limfosit naif adalah limfosit yang sama sekali belum pernah terpapar oleh antigen. Sedikitnya jumlah limfosit naif yang spesifik untuk setiap satu antigen itu hanya 1 dalam 100.000 atau 1 juta limfosit dalam darah. Nah, jumlah limfosit itu walaupun sedikit, dia itu harus bisa memberikan reaksi yang sangat cepat ketika tubuh terpapar oleh antigen. Tipe-tipe respon dari sistem imun adaptif itu berbeda. Dia diperlukan untuk pertahanan terhadap jenis mikroba yang berbeda juga. Jadi antara bakteri, virus itu responnya berbeda-beda. Bu, maaf. Kami nggak bisa lihat PowerPoint-nya, Bu. Gimana? Kami nggak bisa lihat PowerPoint-nya Ibu share. Oh iya. Maaf ya, Bu. Oh iya, sebentar. Maaf. Ada trouble. Bentar. Masih.
Udah. Ini kita lanjut yang tadi apa ngulang lagi? Lanjut nggak apa-apa sih, Bu. Lanjut aja ya, soalnya Iya. sebenarnya lumayan banyak, hampir 60. Kemudian ini antigen yang dikenali oleh limfosit T. Bagian besar dari limfosit T atau sel T itu mengenali antigen peptida yang terikat dan ditampilkan oleh molekul kompleks histokompatibilitas mayor atau disingkat MHC atau Mayor Histocompatibility Complex kalau bahasa Inggrisnya, dan sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau APC. MHC itu sebuah lokus genetik di mana produk protein utamanya itu fungsinya untuk menampilkan peptida dalam sistem imun. Pada setiap individu, klon dari sel T, klon sel T itu kan ada dua ya, CD4+ sama CD8+, di mana dia yang CD4+ nanti akan jadi T helper, kalau yang CD8+ dia akan jadi T sitotoksik. Nah, keduanya ini itu berbeda dalam mengenali peptida, dan hanya bila peptida tersebut ditampilkan oleh masing-masing molekul MHC dari individu tersebut. Sifat sel T ini disebut sebagai terbatasi oleh MHC atau MHC restriction. Ini adalah gambar dari model tentang bagaimana reseptor sel T atau TCR mengenali kompleks antigen peptida yang ditampilkan oleh MHC. Molekul dari MHC ini ditampilkan oleh sel penyaji antigen dan fungsinya untuk menyajikan peptida yang asalnya dari antigen protein. Peptida yang terikat dengan molekul MHC ini pada residu jangkar namanya yang melekat pada peptida dan kantong molekul MHC. TCR atau T-cell reseptor dari setiap sel T itu mengenali beberapa residu asam amino peptida dan beberapa residu atau polimorfik dari molekul MHC. Sel-sel yang menangkap antigen mikroba dan menampilkannya untuk dikenali oleh limfosit T disebut dengan sel penyaji antigen atau antigen presenting cell.
Nah, kemudian ini adalah gambar dari proses penangkapan dan penampilan antigen mikroba. Ini di kulit, terus ini saluran pencernaan, kemudian yang ini di saluran pernafasan. Ini mikroba, ketika mikroba itu masuk melalui suatu pembatas epitel, kemudian dia akan ditangkap oleh sel penyaji antigen atau APC yang letaknya di bawah jaringan. Atau bisa juga mikroba tersebut melalui pembuluh limfe atau pembuluh darah. Kemudian mikroba dan antigen yang ada di mikroba tersebut itu akan dibawa ke organ limfoid perifer. Nah, di mana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa organ limfoid itu kan ada yang germinal, ada yang perifer. Nah, untuk yang organ limfoid perifer itu kelenjar limfa itu. Nah, kemudian di organ limfoid perifer itu akan ditampilkan antigen protein itu tadi akan ditampilkan untuk dikenali oleh limfosit T. Kemudian ini penangkapan antigen protein oleh sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau APC. Antigen protein mikroba yang masuk ke dalam tubuh itu ditangkap terutama oleh sel dendritik dan dibawa ke organ limfoid perifer, di mana respon imun itu akan dibangkitkan. Jaringan epitelial dan subepitelial berisi serangkaian sel dendritik, di mana sel-sel yang sama terdapat di organ limfoid perifer di daerah yang banyak sel T, dan dalam jumlah kecil terdapat pada sebagian besar organ lain. Di sini terdapat dua populasi dari sel dendritik. Yang pertama adalah subset dendritik klasik, yang kedua adalah subset dendritik plasmasitoid. Mohon maaf, ini tipe harusnya plasmasitoid. Nah, untuk yang subset dendritik klasik, yaitu mayoritas sel dendritik yang letaknya di jaringan atau dan di organ limfoid. Kalau yang subset dendritik plasmasitoid, yaitu sel dendritik yang morfologinya merupai sel plasma. Nah, sel dendritik yang tipe ini itu letaknya di jaringan dan di darah. Sel dendritik ini merupakan sumber utama dari interferon tipe 1 dan respon-respon imun bawaan terhadap infeksi virus. Ini adalah gambar dari sel-sel dendritik. Untuk yang gambar A, ini sel dendritik imager. Letaknya di jaringan termasuk di epitel seperti sel kulit. Dan membentuk jaringan sel-sel melalui proses interdigitasi. Ini yang tampak warna biru ini adalah sel-sel dendritik. Kalau yang gambar B, ini adalah sel dendritik yang mature, yang letaknya di daerah kelenjar limfe yang dipenuhi oleh sel T. Nah, di sini itu yang terwarnai sebagai warna merah itu adalah sel dendritik. Selanjutnya ini adalah tabel dari populasi sel dendritik. Ini sel dendritik. Penanda permukaan untuk sel dendritik klasik ini ada CD11C, ada CD11B. Ini keduanya sama-sama tinggi. Kemudian untuk penanda permukaan untuk sel dendritik plasmasitoid itu CD11C rendah, CD11B negatif, B220-nya tinggi. Kemudian untuk lokasi utamanya, untuk yang sel dendritik klasik itu berada di jaringan. Kalau yang plasmasitoid dendritik sel itu dia letaknya di darah dan jaringan. Kemudian ekspresi reseptor menyerupai TOL atau Toll-like reseptor itu TLR4, 5, dan 8 tinggi pada sel dendritik klasik. Kalau yang sel dendritik plasmasitoid, ekspresi reseptor yang menyerupai TOL atau Toll-like reseptor itu TLR7 dan 9 yang tinggi. Kemudian ada sel dendritik klasik, itu sitokin utama yang dihasilkan adalah TNF atau tumor necrosis factor, kemudian ada interleukin 6, ada interleukin 12. Untuk yang plasmasitoid dendritik sel, itu sitokin utama yang dihasilkan adalah interferon tipe 1. Ini adalah dugaan fungsi utama dari sel dendritik. Itu fungsinya adalah menginduksi respon dari sel T terhadap sebagian besar antigen.
Kalau yang plasmacytoid dendritic cell, dia dugaan fungsi utamanya sebagai imunitas alami terhadap virus atau sebagai antivirus dan induksi respons sel T terhadap virus. Selanjutnya ini adalah gambar dari penangkapan dan penyajian antigen protein oleh sel dendritik. Sel dendritik yang immature letaknya di epitelium, misalnya di kulit. Kalau di kulit itu namanya sel dendritiknya tuh sebutannya sel Langerhans. Nah, sel Langerhans tersebut menangkap antigen mikroba dan dia akan meninggalkan epitelium. Kemudian sel dendritik atau sel Langerhans di kulit itu tadi, dia akan bermigrasi melalui cairan limfe ke limfonodi atau nodus limfe, yang kemudian diarahkan oleh kemokin. Kemokin itu diproduksi di pembuluh darah dan di kelenjar limfe. Dalam respon terhadap sinyal yang dicetuskan oleh mikroba seperti Toll-like reseptor dan sitokin, sel dendritik itu akan menjadi mature. Kemudian dia akan mampu menghasilkan antigen ke limfosit T naif dan di nodus limfe. Sel dendritik pada tahapan maturasi ini dia itu dapat menampilkan protein membran yang berbeda-beda. Sel dendritik yang immature, dia akan menampilkan reseptor permukaan yang diduga untuk menangkap antigen mikroba. Sedangkan sel dendritik yang mature, dia akan menampilkan molekul kompleks histokompatibilitas mayor atau MHC dan kostimulator dalam jumlah yang sangat banyak. Dan fungsinya itu untuk merangsang sel T. Berbagai jenis APC itu mempunyai fungsi yang berbeda dalam membangkitkan respon imun tergantung dari sel T. Ini adalah tabel dari sel penyaji antigen utama atau APC. Nah, di sini contoh dari APC itu kan ada dendritic cell, kemudian ada makrofag, ada B limfosit. Nah, untuk yang sel dendritik itu ekspresi dari MHC kelas 2-nya dia bersifat konstitutif, mengikat dengan maturasi, kemudian dia bisa ditingkatkan oleh interferon gamma. Kemudian untuk kostimulator, ekspresi dari kostimulator oleh sel dendritik itu dia juga konstitutif. Selain itu dia juga meningkatkan dengan maturasi, lalu dia bisa ditingkatkan oleh ligan TLR atau Toll-like reseptor, terus EFN gamma dan set dari sel T. Terus untuk fungsi utamanya dari dendritic cell sebagai presentasi antigen pada sel T naif dalam mengawali respons sel T pada antigen protein. Lalu ini adalah ekspresi dari makrofag. Untuk yang MHC kelas 2-nya dia itu rendah atau negatif, kemudian dapat dicetuskan atau dapat dimunculkan oleh interferon gamma. Lalu yang ini kostimulator dari makrofag dia itu rendah, dia dimunculkan oleh ligan Toll-like reseptor, EFN gamma dan sel T. Fungsi utama dari makrofag itu presentasi antigen pada sel T CD4+ pada tahap efektor dari respon imun seluler. Kemudian kalau yang limfosit B, dia ekspresi dari MHC kelas 2-nya konstitutif dan bisa ditingkatkan oleh sitokin, misalnya adalah sitokin interleukin 4. Lalu ada kostimulator dari limfosit B, itu dia diinduksi oleh sel T, yaitu interaksi dari CD40 dan CD40. Jadi terjadi ikatan silang reseptor antigen. Fungsi dari limfosit B pada APC ini itu adalah presentasi antigen pada sel T helper atau CD4+ pada respon imun humoral atau interaksi sel T dan sel B. Mohon maaf ini agak bising, apakah suara saya masih bisa didengar dengan jelas? Masih, Bu. Ya, karena ini saya sedang di ruangan dosen. Selanjutnya, sel dendritik adalah pencetus utama dari respon-respon imun. Jenis APC lain yang penting untuk sel T efektor adalah tadi makrofag yang banyak di seluruh jaringan. Selain makrofag ada juga limfosit B. Limfosit B ini akan mencerna antigen protein dan menampilkannya pada sel T helper dalam jaringan limfoid.
semua sel bernukleus itu dapat juga dijadikan sebagai penyaji antigen atau APC yang berasal dari mikroba dalam sitoplasma kepada sel TCD18. Ini adalah struktur dan fungsi molekul kompleks histokompatibilitas mayor atau MHC. Molekul MHC adalah protein membran pada antigen presenting cell yang fungsinya untuk menampilkan antigen peptida untuk bisa dikenali oleh limfosit T. MHC ini ditemukan sebagai suatu lokus genetik yang merupakan penentu utama dalam penerimaan atau penolakan transplantasi jaringan yang dilakukan antar individu. Nah, untuk MHC pada manusia itu namanya adalah HLA atau Human Leukocyte Antigen atau antigen leukosit manusia. Nah, ini adalah gambar dari gen pada lokus MHC. Untuk yang atas ini adalah MHC pada manusia atau HLA, kalau yang bawah ini adalah MHC pada mencit. Peta skematik ini menunjukkan bahwa HLA antara atau MHC dari manusia dan MHC dari mencit itu dia menggambarkan gen utama yang menyandi molekul yang terlibat dalam respon imun. Ukuran dari gen dan segmen DNA yang terlibat itu tidak ditampilkan dalam skala masing-masing sandi. Ini ada rantai alfa dan rantai beta. Ini adalah gambarannya. Kemudian struktur dari molekul MHC kelas 1 dan kelas 2. Jadi MHC itu ada dua macam. Di sini molekul MHC kelas 1 dan kelas 2 itu berisi protein, maksudnya adalah protein membran yang masing-masing berisi celah pengikat peptida pada ujung terminal gugus amino. Ini untuk molekul MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini terdapat domain amino terminal alfa 1 dan alfa 2 dari molekul rantai alfa yang membentuk suatu celah atau kantung pengikat peptida. Selain dari alfa 1 dan alfa 2, dia juga punya domain alfa 3. Ini adalah invarian yang merupakan tempat ikatan untuk koreseptor sel TCD8 dan tidak untuk CD4. Jadi kalau yang MHC1 itu dia hanya untuk CD8 saja. Nah, ini adalah gambaran dari MHC kelas 1. Ini untuk yang alfa 1, alfa 2-nya itu ini. Ini yang tadi disebutkan dia membentuk celah atau kantung pengikat peptida. Ini itu gambarnya tuh ini. Nah, ini dia tuh mampu untuk menampung peptida itu sebanyak 8 sampai 9 asam amino. Nah, untuk bagian dasar celahnya ini itu dia mampu untuk mengikat peptida, kemudian ditampilkan ke limfosit. Kalau yang bagian dinding celahnya yang ini, samping-samping ini, dia itu daerah yang membuat kontak dengan reseptor dari sel T. Selanjutnya, ini adalah molekul MHC kelas 2. Nah, setiap molekul MHC kelas 2 itu terdiri dari dua rantai transmembran yang sebutannya alfa dan beta. Kalau yang MHC kelas 1 tadi kan cuma alfa ya, alfa 1, 2, 3. Kalau yang MHC kelas 2 ini ada alfa dan ada beta. Nah, kemudian masing-masing dari rantai itu mempunyai dua domain ekstraseluler, diikuti oleh regio transmembran dan regio sitoplasmik. Regio dari amino terminal kedua rantai itu disebut dengan alfa 1 dan beta 1, mengandung residu polimorfik dan membentuk suatu celah yang cukup besar. Untuk yang domain alfa 2 dan beta 2 non polimorfik itu berisi tempat ikatan untuk koreseptor dari sel TCD4. Nah, ini adalah gambar dari MHC kelas 2.
Nah, ini adalah gambaran dari celah pengikat peptidanya itu. Untuk yang ini, regio aminoterminal, ini dia mampu menampung 10 sampai 30 residu peptida. Nah, untuk yang domain alfa 2 dan beta 2, dia itu terikat dengan molekul MHC. Dia itu berfungsi sebagai koreseptor dari sel T CD4+. Nah, CD4+ itu terikat pada molekul MHC kelas 2, bukan kelas 1. Untuk sel T CD4+ itu hanya bisa merespon peptida yang disajikan oleh molekul MHC dari MHC kelas 2 ini. Nah, ini sifat gen dan protein MHC. Yang pertama, gen MHC adalah sangat polimorfik. Nah, artinya banyak alel atau varian yang berbeda ditemukan di antara individu-individu yang berbeda dalam populasi. Jumlah total alel HLA atau MHC pada manusia kelas 1 itu MHC pada manusia. MHC kelas 1-nya manusia ini dalam populasi diperkirakan lebih dari 10.000. Kemudian untuk yang MHC kelas 2-nya itu lebih dari 3.000 dan sekitar 3.000 alel itu untuk lokus HLA B saja. Kemudian yang kedua, gen MHC diekspresikan secara kodominan, yang berarti bahwa alel-alel dari kedua orang tua itu ditampilkan sama. Nah, pewarisan dari kodominan itu memperbesar jumlah gen HLA dan tentu saja protein yang ada di masing-masing individu. Dengan demikian, setiap individu itu mampu menyajikan jumlah besar peptida. Kemudian yang ketiga, ini molekul MHC kelas 1 itu ditampilkan oleh semua sel yang berinti. Tapi kalau yang molekul MHC yang kelas 2 itu ditampilkan oleh sel dendritik, makrofag, dan limfosit T. Ini adalah nomenklatur atau sistem penamaan dari gen dan protein HLA. Untuk yang HLA kelas 1 itu terdapat 3 lokus gen yang polimorfik, namanya HLA-A, HLA-B, dan HLA-C. Dan masing-masing orang itu mewarisi satu set gen tersebut dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ini adalah HLA kelas 2. Nah, setiap individu itu akan mewarisi dari masing-masing orang tua sepasang gen yang menyandi rantai alfa dan rantai beta dari HLA-DP namanya. Kemudian ada juga ini, jadi satu set ini terdiri dari ini, rantai alfa beta HLA-DP, 2 gen untuk DR beta atau HLA-DRB1 dan HLA-DRB3, 4 atau 5. Dan 1 gen untuk DR alfa. Ini adalah gambar untuk sifat molekul dan gen kompleks MHC. Ini adalah beberapa karakter penting dari molekul MHC dan peran utama mereka pada respon imun. Ini ciri-cirinya, yang pertama adalah yang tadi sudah saya bahas juga. Yang pertama adalah gen polimorfik, di mana ini banyak alel yang berbeda di dalam satu populasi. Pengertiannya, individu yang berbeda itu dapat menyajikan dan memberikan respon pada peptida mikroba yang berbeda. Ini ilustrasinya. Kemudian yang ciri yang kedua, ekspresi kodominan, yaitu alel kedua orang tua dari masing-masing gen MHC terekspresi. Pengertiannya, bertambah banyak jumlah molekul MHC yang berbeda yang dapat menyajikan peptida ke sel T. Kemudian ini, untuk ciri yang ketiga, jenis sel yang mengekspresikan MHC. Ini ada kelas 2 dan kelas 1. Untuk yang kelas 2, ini ada sel dendritik, makrofag, sel B. Untuk fungsinya, CD4+ sebagai T helper, itu dia akan berinteraksi dengan sel-sel dendritik, makrofag, dan limfosit T. Kemudian kalau yang MHC kelas 1, itu dia terekspresi di semua sel yang memiliki inti. Ini untuk fungsinya CTL atau cytotoxic T cell,
itu sitotoksik di limfosit itu dapat membunuh semua jenis sel yang terinfeksi virus. Ini adalah gambaran dari pengikatan peptida pada molekul kompleks MHC. Untuk yang gambar A, itu adalah penampang dari atas struktur dari kristal MHC. Untuk yang warna kuning, ini adalah peptidanya. Kemudian kalau yang B, ini adalah gambaran molekul dari MHC kelas 2. Ini pengikatan peptida pada molekul MHC. Nah, celah yang tadi yang dibentuk oleh rantai-rantai alfa 1, alfa 2 itu tadi, itu celah pengikat peptida molekul MHC mengikat peptida yang asalnya dari antigen protein, dan dia akan menampilkan peptida tersebut untuk dikenali oleh sel T. Ini adalah gambar dari peningkatan peptida pada molekul MHC. Ini ciri yang pertama, dia memiliki spesifitas yang luas. Maknanya, banyak peptida yang berbeda dapat terikat pada molekul MHC yang sama. Contohnya seperti ini. Di gambar ini itu kan macam-macam ya bentuknya. Tapi dia dapat terikat pada molekul MHC yang sama. Kemudian kalau yang ciri kedua, setiap molekul MHC menampilkan satu peptida pada suatu waktu. Maknanya, setiap sel T memberi respon yang pada sebuah peptida yang terikat pada MHC. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya molekul MHC hanya mengikat peptida. Maknanya respon sel T yang terbatasi oleh MHC itu terutama pada antigen protein. Ini ada protein, lipid, karbohidrat, peptid. Nah, kemudian ini untuk yang ciri keempat, peptida diperlukan selama perakitan intraseluler. Ini untuk yang MHC kelas 1 dan kelas 2, dia akan menampilkan peptida dari kompartemen seluler yang berbeda. Ini adalah peptida dalam vesikel endositik, kalau yang gambar atas. Kalau yang gambar bawah, ini beta 2 mikroglobulin, kemudian dia akan bertemu dengan MHC, kemudian ini yang MHC 1, kemudian dia akan mengalami ikatan. Kemudian yang ciri kelima, ekspresi permukaan dari molekul MHC yang stabil membutuhkan peptida yang terikat. Jadi hanya molekul MHC yang dimuati oleh peptida yang bisa diekspresikan pada permukaan sel untuk pengenalan oleh sel T. Kalau yang kosong itu tidak bisa, karena ekspresi dari molekul MHC itu membutuhkan MHC yang stabil. MHC yang stabil itu butuh berikatan dengan antigen. Lalu ciri yang terakhir, pelepasannya itu sangat lambat. Jadi molekul MHC itu akan menampilkan peptida yang terikat dalam waktu yang cukup lama untuk dapat ditemukan oleh sel T. Makanya yang di pertemuan awal kan ini kan termasuk respon imun adaptif ya, karena responnya itu kan lama daripada yang bawaan atau ini. Ya karena ini untuk ditemukan sel T itu juga membutuhkan waktu yang lama, dan makanya responnya juga lama, 12 jam ke atas. Sifat interaksi antigen peptida dengan molekul MHC ini sama seperti yang di tabel tadi. Setiap molekul MHC dapat menampilkan hanya satu peptida saja pada satu waktu. Yang kedua, molekul MHC hanya dapat mengikat peptida, bukan antigen jenis yang lain. Kemudian yang ketiga, molekul MHC mendapatkan muatan peptida selama biosintesis. Lalu yang keempat, hanya molekul MHC yang dimuati peptida yang akan ditampilkan dengan stabil pada permukaan sel. Lalu yang kelima, dalam setiap individu, molekul MHC dapat menampilkan peptida yang berasal dari protein individu sendiri, serta peptida dari protein asing. Selanjutnya,
pengolahan dan penyajian antigen protein. Protein ekstraseluler yang ditelan oleh APC, khususnya sel dendritik, makrofag dan sel B yang diolah di dalam endosom dan lisosom itu akan ditampilkan oleh MHC kelas 2. Sedangkan protein dalam sitosol oleh sel berinti itu akan diolah dalam struktur proteolitik yang disebut proteasom yang ditampilkan oleh MHC kelas 1. Jadi bedanya ini juga MHC 2 dan MHC 1 itu. Kalau MHC 2 itu sama APC-nya tadi sel dendritik, makrofag, dan sel B. Kalau MHC kelas 1 itu APC-nya adalah sel-sel yang memiliki nukleus atau yang memiliki inti. Kalau yang MHC kelas 2 itu APC-nya diolah dalam endosom dan lisosom. Kalau yang MHC kelas 1 itu proteinnya diolah di dalam proteasom. Ini adalah gambaran dari jalur pengolahan antigen protein intraseluler. Ini pengambilan antigen. Pengambilan antigennya ini yang atas adalah jalur dari MHC kelas 1, kalau yang bawah adalah jalur MHC kelas yang atas jalur MHC kelas 2, yang bawah jalur MHC kelas 1. Untuk yang ini pembedanya ya. Jadi untuk pengambilan antigennya, untuk yang pengambilan antigen dari MHC kelas 2 itu dia melalui endositosis protein ekstraseluler. Kalau yang MHC kelas 1 dia berasal dari sitosol protein. Nah, kemudian yang tadi dia akan masuk ke endosom atau lisosom. Kalau yang MHC kelas 1 dia akan diolah oleh proteasom. Nah, setelah masuk ke ini masing-masing pengolahan ini tadi, untuk yang MHC kelas 2 dia akan diekspresikan, ini diolah berikatan kan, antigennya masuk ke sini, kemudian ini dia akan ketemu oleh MHC. MHC itu dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Nah, ini dia antigen itu akan bertemu dengan MHC kelas 2. Kemudian dia akan melakukan ikatan. Setelah stabil, dia akan mengekspresikannya ke luar sel, ke permukaan sel. Ini setelah dia terekspresi ke permukaan sel, barulah dia ditangkap, berikatan atau dikenali oleh T-sel. T-selnya di sini adalah sel T helper atau CD14. Oh iya, di MHC2 ini, dia itu ketika diproduksi di retikulum endoplasma, dia itu tidak kosong seperti ini, tidak. Jadi itu pinter gitu MHC ini. Jadi ketika diproduksi, dia itu ada sekatnya ini. Sekat ini fungsinya agar dia tidak berikatan dengan yang tidak diharapkan. Jadi namanya ini adalah invariant chain. Nah, invariant chain ini akan terlepas ketika dia menemukan antigen yang sesuai dengan MHC tersebut. Jadi tadi itunya pengganjalnya itu dibuang, baru digantikan oleh peptida ini tadi. Gitu. Jadi nggak langsung kosong ini enggak. Jadi awalnya tuh ini ada invariant chain-nya ini. Jadi invariant chain dibuang dulu, baru berikatan dengan peptida antigen, baru diekspresikan. Kalau yang ini MHC kelas 1 itu dia peptida dari sitosol yang dihasilkan oleh proteasom tadi, dia akan berikatan dengan MHC kelas 1. MHC kelas 1 juga dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Dia akan mengalami ikatan, lalu akan diekspresikan di permukaan sel tersebut dan akan bertemu dengan sitotoksik T limfosit atau sel T sitotoksik atau CD18. Lalu ini adalah gambar dari fitur jalur pengolahan antigen. Yang pertama adalah komposisi kompleks peptida MHC yang stabil. Ini kan sudah membentuk kompleks ya, tadi ikatan antara peptida dan MHC itu disebut dengan kompleks peptida MHC. Komposisi dari kompleks
peptida MHC yang stabil dari yang MHC kelas 1 itu rantai alfa dan betanya polimorfik dari MHC. Kalau yang jalur MHC kelas 2 itu rantai alfa polimorfik dari MHC, beta 2 mikroglobulin dan peptida. Komposisinya seperti ini. Jadi harus ada peptida, tidak boleh kosong. Kalau tidak ada peptida, tidak stabil. Kalau tidak stabil, dia tidak bisa terekspresi ke permukaan membran, permukaan sel, permukaan membran sel. Kemudian yang kedua, sel yang mengekspresikan MHC. Untuk yang jalur MHC kelas 2, itu sel yang mengekspresikan MHC adalah sel dendritik, fagosit mononuklear, limfosit B, sel endotel, epitelium tinus. Kalau yang MHC kelas 1, dia diekspresikan oleh semua sel yang memiliki inti. Lalu yang ketiga, sel T responsif. Yang responsif terhadap jalur MHC kelas 2 adalah sel T, adalah sel T yang CD4+ atau sel T helper. Kalau yang responsif terhadap jalur MHC kelas 1 adalah sel T yang sitotoksik atau CD8+. Kemudian ini adalah sumber antigen protein. Untuk yang jalur MHC kelas 1, protein endosomal atau lisosom, atau kebanyakan diinternalisasi dari lingkungan eksternal. Kalau yang jalur MHC kelas 1, itu sumber dari antigen proteinnya adalah protein sitosol atau kebanyakan disintesis di dalam sel. Sehingga dia dapat masuk ke dalam sitosol dan fagosom. Dari fagosom. Kemudian ini adalah enzim yang bertanggung jawab untuk pembentukan peptida. Untuk yang MHC kelas 2, enzim yang bertanggung jawab adalah protease endososmal dan lisosom. Misalnya adalah katepsin. Kalau yang MHC kelas 1, enzim yang bertanggung jawab adalah komponen enzimatik proteasom sitosol. Lalu ini adalah tempat pemuatan peptida dari MHC. Untuk yang MHC kelas 2, itu endosom dan lisosom lanjut. Kalau yang jalur MHC kelas 1, itu tempat pemuatan peptidanya itu dari retikulum endoplasma. Ini ya, jadi gambarnya ini. Kalau yang MHC kelas 2 kan ketika dia di retikulum endoplasma kan dia belum berdekatan dengan antigen. Dia dikeluarkan dulu, baru dia melepaskan invariant chain, baru dia berikatan dengan antigen. Kalau yang ini, kalau yang MHC kelas 1, itu dia di retikulum endoplasma sudah bisa menangkap antigen dari proteasom. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah molekul yang terlibat dalam transportasi peptida dan pemuatan molekul MHC. Kalau yang MHC kelas 1, itu molekul yang terlibat adalah anti-invarian. Kalau yang MHC kelas 2, itu namanya adalah TAP, TAP. Kalau yang ini tadi DM namanya. Kepanjangannya ini, TAP, Transporter Associated with Antigen Processing. Selanjutnya, pengolahan antigen yang ditelan untuk ditampilkan oleh molekul MHC kelas 2. Tahapan penting dalam penyajian peptida oleh molekul MHC kelas 2 itu meliputi 3 tahapan ini. Yang pertama adalah penelanan dan penghancuran antigen. Jadi antigen yang diperuntukkan bagi MHC kelas 2 itu umumnya adalah antigen yang berasal dari lingkungan ekstraseluler. Kalau yang kemudian yang kedua, proses kedua, pengikatan peptida pada molekul MHC. Peptida terikat pada molekul MHC yang baru disintesis di vesikula tertentu. Lalu yang ketiga, pengiriman kompleks MHC peptida ke permukaan sel. Pemuatan peptida itu akan menstabilkan molekul MHC kelas 2 yang dikirim ke permukaan sel. Jadi proses 3 ini penting ya, penelanan dan penghancuran antigen, pengikatan peptida oleh molekul MHC, pengiriman kompleks MHC peptida ke permukaan sel. Nah, ini adalah gambar dari jalur kompleks MHC kelas 2, jalur pengolahan antigen vesikular yang diinternalisasi.
Ini sebenarnya sama dengan gambar yang awal tadi ya. Ini di pengambilan protein ekstraseluler ke dalam kompartemen vesikular APC, kemudian proses pemrosesan protein terinternalisasi dalam vesikel. Di sini vesikelnya yang dimaksud adalah endosoma atau lisosoma, endosoma atau lisosom ini. Kemudian biosintesis dan transportasi molekul MHC kelas 2 ke endosom. Selanjutnya penggabungan peptida yang terproses dengan molekul MHC kelas 2 di dalam vesikel, lalu ekspresi dari molekul kompleks peptida MHC di permukaan sel. Selanjutnya ini pengolahan antigen sitofolik untuk ditambahkan oleh molekul MHC kelas 1. Tahapan utama dari presentasi antigen oleh molekul MHC kelas 1 itu meliputi 3 ini, sama-sama 3. Yang pertama adalah proteolisis protein sitosol. Peptida yang terikat oleh molekul MHC kelas 1 itu berasal dari protein sitosolik yang kemudian dihancurkan oleh jalur proteasum ubiquitin. Selanjutnya, pengikatan peptida ke molekul MHC kelas 1. Nah, dalam proses ini dalam rangka pembentukan kompleks MHC peptida. Jadi, peptida harus ditransportasikan ke dalam retikulum endoplasma. Lalu yang ketiga, transportasi kompleks MHC peptida ke permukaan sel. Jadi, ujung-ujungnya sama. Membawa kompleks MHC peptida ke permukaan sel untuk dipresentasikan ke limfosit T. Ini adalah gambar dari jalur kompleks MHC kelas 1 dalam pengolahan antigen sitosol. Ini di sini adalah produksi dari protein dalam sitosol. Ini misalnya virus ya. Kemudian ini adalah proses degradasi proteolitik protein. Ini proses degradasinya itu dimasukkan ke dalam proteasum. Lalu dia akan mengalami transportasi peptida ke sitosol dari sitosol ke retikulum endoplasma. Jadi dari protein tadi terus dia dipecah-pecah, protein dipecah-pecah jadinya peptida. Peptida terus dikeluarkan dari proteasum ke sitosol. Nah, dari sitosol dia akan ke retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma dia akan bertemu dengan MHC1, lalu dia akan mengalami ikatan atau membentuk kompleks peptida MHC. Lalu dia akan disalurkan ke badan Golgi, lalu dia akan diekspresikan ke permukaan sel. Kemudian dia akan dikenali oleh sel T yang sitotoksik atau CD18. Penyajian silang dari antigen yang masuk ke sel T, CD18. Beberapa dari sel dendritik itu dapat menyajikan antigen yang ditelan melalui molekul MHC kelas 1 pada limfosit TCD18. Sebuah subset dari sel dendritik klasik itu mempunyai kemampuan untuk menelan sel inang yang terinfeksi, sel tumor yang mati, mikroba, serta antigen tumor, dan membawa antigen-antigennya ke dalam sitosol, di mana mereka akan diproses oleh proteasum. Peptida antigenik yang terbentuk selanjutnya akan masuk ke retikulum endoplasma dan berikatan dengan molekul MHC kelas 1 yang menampilkan antigen tersebut untuk dikenali oleh limfosit T sitotoksik atau limfosit CD18. Proses ini dikenal dengan penyajian silang atau cross-priming. Berikut ini adalah gambaran dari penyajian silang yang terbatasi oleh MHC kelas 1, antigen mikroba dari sel yang terinfeksi oleh sel dendritik. Jadi ini sel yang terinfeksi itu adalah sel yang diinfeksi oleh virus di sini gambarnya. Ini adalah proses penangkapan antigen. Penangkapan antigen oleh sel dendritik. Kemudian di dalam sel dendritik dia akan ini diproses. Kemudian di sini ada MHC kelas 2, lalu nanti
protein-protein virus tersebut akan dihancurkan dalam sel dendritik itu, lalu nanti akan dikeluarkan. Di sini juga ada MHC kelas 1. Lalu dia akan dikenali oleh sel T CD18+. Lalu muncullah respon dari sel T. Kemudian signifikasi fisiologis presentasi antigen yang terikat dengan MHC. Pembatasan pengenalan sel T terhadap peptida yang terkait MHC itu memastikan bahwa sel T mengenali dan merespon hanya pada antigen yang terkait sel. Dengan pemisahan jalur pengelolaan antigen kelas 1 dan 2, sistem imun akan mampu memberikan respon terhadap mikroba ekstraseluler maupun intraseluler melalui jalur yang berbeda yang dikhususkan untuk mempertahankan diri terhadap mikroba tersebut. Keterbatasan secara struktural pada peningkatan peptida terhadap molekul MHC yang berlainan itu termasuk dari panjang dan residu dari jangkar MHC tersebut. Berikatan dengan dominansi imun, beberapa peptida yang berasal dari antigen protein kompleks itu dia tidak mampu untuk individu untuk merespon antigen. Ini adalah gambaran dari peran penyajian antigen yang terkait MHC dalam pengenalan mikroba oleh sel T CD4+ dan CD18+. Untuk yang gambar A, ini adalah jalur MHC kelas 1, di mana di sini adalah presentasi antigen ke T helper. Kalau yang di bawah ini adalah jalur MHC kelas 1, yaitu presentasi antigen pada limfosit T sitotoksik atau CD8+. Proses di sini adalah proses pengambilan antigen atau sintesis. Kemudian yang ini adalah presentasi dari antigen, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya tadi ya. Kemudian yang di sini adalah fungsi efektor tergantung dari sel T-nya. Kalau yang ini saya jelaskan satu-satu. Untuk ini kan makrofag. Makrofag dia akan bertemu dengan mikroba ekstraseluler. Kemudian mikroba itu akan dimasukkan ke dalam endosom. Selanjutnya setelah dia dipecah-pecah jadi peptida-peptida tadi, kemudian dia berikatan dengan MHC kelas 2, lalu setelah stabil dia akan diekspresikan di membran. Di membran ini kemudian dia akan direspon oleh limfosit T helper CD4+. Sehingga nanti ada respon yaitu aktivasi dari makrofag sehingga terjadi pembunuhan mikroba yang difagosit. Kalau yang gambar kedua ini itu antigen ekstraseluler. Jadi di sini ada sel B yang spesifik antigen. Kemudian di sini ada sitokin yang selanjutnya dia akan ini fungsi efektornya sekresi antibodi sel B, tingkatan antibodi pada antigen. Kalau yang gambar B, ini jalur MHC kelas 1 ya, antigen sitosolik, kemudian dia akan direspon oleh limfosit T sitotoksik atau CD8+, kemudian untuk fungsi efektornya itu pembunuhan sel target yang mengekspresikan antigen. Untuk kesimpulannya, yang pertama, induksi respon imun terhadap antigen protein mikroba tergantung pada sistem khusus untuk menangkap dan menampilkan antigen tersebut untuk dikenali oleh sel T naif yang spesifik untuk setiap antigen. Mikroba dan antigen mikroba yang memasuki tubuh melalui epitel itu ditangkap oleh sel APC profesional. APC profesional itu yang tadi itu sel dendritik, terutama sel dendritik yang terletak di epitel dan dibawa ke kelenjar limfe regional, lalu ditangkap oleh populasi APC pada kelenjar limfe dan limpa. Antigen protein mikroba ditampilkan oleh APC kepada limfosit T naif yang beresirkulasi pada organ limfoid. Molekul MHC itu berfungsi untuk menyajikan peptida yang berasal dari antigen protein. Protein yang ditelan oleh APC dari lingkungan ekstraseluler
itu akan didegradasi secara proteolitik dalam vesicula APC. Tergantung APC-nya apa. Yang tadi kan ada lisosom, ada proteasom, tergantung. Dan peptida yang dihasilkan terikat dalam celah molekul MHC kelas 2 yang baru disintesis. Molekul MHC kelas 2 dikenali oleh sel TCD14, di mana sel T helper CD14 secara khusus memberikan respon terhadap peptida yang asalnya dari protein ekstraseluler. Selanjutnya, protein yang dihasilkan oleh mikroba dalam sitoplasma sel yang terinfeksi atau masuk ke dalam sitoplasma dari fagosom itu akan didegradasi oleh proteasom, kemudian diangkut oleh retikulum endoplasma oleh TAP, TAP tadi, dan terikat pada celah molekul MHC kelas 1 yang baru disintesis. Untuk yang molekul MHC kelas 1 itu dikenali oleh sel TCD8 plus atau sel T sitotoksik, di mana sel TCD8 plus sitotoksik itu sifatnya spesifik untuk peptida yang terikat dengan MHC kelas 1, yaitu peptida yang asalnya dari sitosol. Kemudian peran molekul MHC dalam penyajian antigen itu dia memastikan sel T hanya mengenali protein antigen yang terikat oleh sel, dan jenis sel T yang benar atau sel T helper. Ini sel T-nya tergantung ya, T helper atau sitotoksik, memberikan respon dan melawan terhadap jenis mikroba dengan cara yang paling efektif. Mikroba mengaktifkan APC untuk mengekspresikan protein membran atau kostimulator dan mengeluarkan sitokin yang menyediakan sinyal bersama antigen untuk menstimulasi sel T spesifik. Keperluan sinyal kedua ini memastikan bahwa sel T merespon respon antigen mikroba dan tidak terhadap substansi non-mikrobial yang tidak membahayakan. Limfosit B mengenali protein serta antigen non-protein serta antigen double terjadi dalam struktur aslinya. Belum diketahui adanya sistem tertentu dalam penyajian antigen yang penting untuk induksi respon sel B. FDC atau follicular dendritic cell menampilkan antigen ke sel B di germinal center dan membeli sel B dengan afinitas tinggi selama respon imun humoral. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya nanya. Ya, silahkan. Jadi sebenarnya kalau MHC itu misalkan kita terinfeksi, kalau tadi ada kayaknya gambar slide berapa ya, jadi setelah MHC 1 muncul, MHC 2 juga muncul. Begitu ya Bu? Begini, jadi MHC itu tergantung dari yang menginfeksinya. Jenis infeksinya kan. Tapi tadi saya ada lihat slide Ibu yang gambar-gambar terakhir, itu ada setelah kan ada sel yang terinfeksi, terus MHC1 datang. Nah, itu kan terjadi di proteosom. Setelah ini kayaknya. Yang mana? Bentar. Ini, kan? Ya ini kan MHC kelas 1 kan. Kemudian di dendritik muncul lagi tuh MHC kelas 2. Gimana ya Bu maksudnya? Nah, kalau yang ini itu tadi, ini adalah tersendiri ya. Jadi ini adalah tadi yang silang tadi lah. Kayak overlapping gitu ya. Jadi ini adalah sebentar. Ini penyajian silang dari antigen yang masuk ke sel T CD8. Jadi ini adalah jalur tersendiri begitu. Jadi ya oke. Jadi kan MHC itu ekspresinya dapat berdasarkan apa yang menginfeksi gitu ya Bu? Iya, betul. Ya. Jadi MHC itu tergantung dari apa yang menginfeksi. APC-nya juga kan tadi sudah berbeda ya antara MHC kelas 1 dan kelas 2. Kalau MHC kelas 1 kan tadi sel-sel yang memiliki inti sel. Kalau yang MHC kelas 2 itu APC-nya adalah sel dendritik, makrofag, dan sel B.
Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi hari ini, penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit? Untuk besok materi kita adalah pengenalan antigen dalam sistem imun adaptif. Saya belum ada, Bu. Gimana? Saya belum ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Belum ada, ya. Sama-sama. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Jadi memang sistem imun itu sangat kompleks. Jadi jalannya pengenalan itu sekompleks ini. Makanya kalau kita diberi sehat itu ya sangat bersyukur gitu. Karena kan sel yang bentuknya kecil itu di dalamnya ada seperti ini. Kan kalau kita dulu belajar kayak biologi sel itu kan ada organel-organel, ada nukleus, ada lisosom, ada retikulum endoplasma dan lain-lain. Nah, ini lebih kecil lagi, lebih di dalamnya lagi ada reseptor, ada MHC1, MHC2. Ternyata tuh sepinter ini sel-sel kita. Ini kalau misalnya ada defect itu kan sudah acak-acakan pasti sistem imun kita. Jadi kan kalau kita sehat itu kan harus bersyukur. Bu, maaf Ya. nanya. Sebenarnya ada MHC kelas 3 juga bukan sih, Bu? Kalau setahu saya dari buku yang saya baca itu MHC kelas 1 dan kelas 2. Oh, kalau yang kelas 3 itu enggak ini ya? Enggak. Iya. Kalaupun ada mungkin itu masih jarang dibahas ya, karena yang sering dibahas itu MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Terus maaf mau nanya, yang tadi apa tadi reaksi silang itu yang itu berarti kayak overlapping gitu biasanya yang dipakai untuk orang untuk produksi vaksin bukan sih, Bu? Bagaimana, mohon maaf? Untuk pengecekan efektivitas vaksin bisa melalui tahapan yang tadi yang reaksi silang apa tadi yang MHC1 yang muncul, MHC2-nya juga. Biasanya begitu bukan? Saya nggak tahu, saya nanya. Efektivitas vaksin? Iya, gitu nggak, Bu? Kalau untuk efektivitas vaksin itu yang dimasukkan adalah virus. Iya, bisa jadi ini juga meningkatkan efektivitas di vaksin ya. Karena kan yang bekerja kan dua-duanya ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Gitu. Cuma vaksin yang dimasukkan itu kan bukan virus yang masih aktif ya, tapi kan inactivated virus atau protein dari virus yang sudah dilemahkan. Gitu. Jadi untuk jalurnya di MHC kelas 1 dulu gitu ya, Bu ya? Kalau misalnya kita proses vaksin gitu, Bu? Iya, kalau pada umumnya kalau yang virus itu yang menangkap nantinya adalah MHC kelas 1. Nanti kan karena kalau virus itu kan yang merespon adalah sel T sitotoksik kan, sel CD8+ tadi. Berarti dia kalau ada virus itu dendritik juga nangkepin dulu ya, Bu ya? Terus baru ditempelin sama MHC kelas 1 gitu ya, Bu? Kalau vaksin gitu. Sebentar. Kalau sel dendritik itu kan MHC kelas 2. Iya. Nah, itu saya bingung kalau jadi sebenarnya vaksin itu dia kalau misalnya ada virus gitu, bukan vaksin kan inaktif gitu. Nah, itulah jalurnya itu apakah selalu ke MHC kelas 1 atau ada MHC kelas 2 atau tergantung jenis vaksin atau virusnya. Nah, begini, kan vaksin sendiri itu kan macam-macam ya. Ada yang berasal dari virus, ada yang berasal dari bakteri. Kan seperti vaksin apa ya? BCG. BCG itu kan bakteri ya, dari bakteri kan ya. Nah, kalau bahannya itu dari bakteri, maka nanti yang menangkap adalah MHC kelas 2. Kalau virus itu MHC kelas 1 begitu. Nah, kalau MHC kelas 2 itu nanti APC-nya adalah sel dendritik, makrofag itu. Kalau yang MHC kelas 1 itu nanti APC-nya adalah sel-sel yang memiliki inti sel. Itu bisa mempresentasikan atau bisa menjadi APC
MHC. Kemudian dia akan dikenali oleh sel T gitu. Kalau yang MHC2 itu tadi itu kan nanti akan kompleks MHC dan peptidanya itu nanti kan akan dikenali oleh sel T helper. Kalau yang virus itu akan proteinnya didegradasi, kemudian dipecah-pecah, kemudian nanti peptidanya itu akan berikatan oleh MHC kelas 1, lalu kompleks MHC kelas 1 dan peptida dari virus itu nanti akan diekspresikan ke sel T yang sitotoksik atau CD18 gitu. Jadi tergantung dari bahan yang dimasukkan juga. Kalau yang tergantung protein vaksinnya gitu, vaksin apa. kalau misalnya jenis vaksin yang misalnya yang sekarang banyak diributkan itu kan misalnya itu kan RNA gitu ya Bu ya. Itu masuknya Ya. kemana Bu? Itu berarti ke itu MHC kelas 2 karena itu bagian dari protein virus bacaannya gitu ya. Kalau itu MHC kelas 1. Oh, kelas 1 ya Bu? Iya. MHC kelas 1. Saya pikir karena dia bagian dari protein virus dia masuknya MHC kelas 2. Mohon maaf. Untuk itu tadi MHC kelas 2 ya. Karena itu nanti kan hasilnya sekresi dari antibodi ya. Iya. Maaf ya. Nanti akan dipresentasikan ke T helper. Jadi nanti sekresi antibodi oleh sel B. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kalau yang MHC kelas 1 nanti kan ditangkap limfosit T sitotoksik. Itu kan kalau sitotoksik kan untuk membunuh sel target yang mengekspresikan antigen. Jadi kan tidak ada produksi antibodi. Kalau itu tadi ya berarti itu MHC kelas 2. Begitu ya Bu Rizka. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah boleh saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Kita lanjutkan besok. Boleh Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Animal one.